Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini menjadi renungan dari Roma 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan, menolong, dan membebaskan bangsa Israel, sepatutnya bangsa itu harus sudah sungguh-sungguh, harus sudah 100% hanya percaya dan setia kepada Allah. Namun pada nyatanya mereka sering sekali berselingkuh iman. Mereka sering sekali mendukakan Tuhan. Mereka sering sekali membuat Tuhan kecewa dengan kehidupan dan perlakuan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mereka masih hidup di dalam dosa, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan masih mengulurkan tangannya, memberkati mereka, menegur mereka agar mereka kembali kepada Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau bangsa itu mati, hilang oleh karena dosa yang mereka perbuat. Namun Tuhan selalu mengingatkan agar mereka kembali dan kembali. Demikian halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari kecil kita sudah diajar, dari sekolah minggu sudah diajar untuk mengenal Yesus, Juru Selamat, Tuhan yang baik, sahabat sejati, penolong, penghibur, dan segalanya yang baik-baiknya. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaan kehidupan kita juga sangat sering mengecewakan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita mengecewakan Tuhan. Di dalam keluarga kita mengecewakan Tuhan. Artinya dosa masih membelenggu kita. Kita belum merdeka. Kita belum bebas dari kuasa dosa itu. Sekalipun Yesus telah menghancurkan kuasa dosa. Sekalipun kita telah diberi kemampuan oleh Tuhan menghindarkan diri kita dari dosa, tapi acap kali atau sering sekali justru kita menolak Roh Kudus itu dalam hati kita, sehingga roh iblis itu lebih berkuasa. Namun meskipun demikian Tuhan masih menegur kita, menyapa kita, mengingatkan kita, atau bahkan mungkin mengizinkan hukuman kepada kita atau kesusahan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Semua itu terjadi bukan supaya kita binasa, namun supaya kita mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat tanpa campur tangan Tuhan, sungguh itu tidak ada gunanya. Maka ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita, sambutlah tangan Tuhan itu. Sambutlah pertolongan Tuhan itu. Karena itulah jalan terbaik bagi kita. Itulah sumber berkat, sumber sukacita akan setiap tantangan, akan setiap pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar. Orang yang berkembang, orang yang berhikmat adalah dia yang mau belajar. Mari kita belajar dari pengalaman iman, pengalaman rohani bangsa Israel. Kenapa mereka mengalami kesusahan? Jawabannya cuma satu. Karena mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka mengizinkan dirinya dikuasai dosa. Maka agar kita tidak dikuasai oleh kesusahan, tidak dikuasai oleh penderitaan, tidak dikuasai oleh pergumulan, maka belajar dari pengalaman Israel. Jangan biarkan tubuh kita, iman kita dikuasai oleh dosa, tapi biarlah kita dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga berkat sukacita senantiasa melingkupi kita, sehingga solusi dari setiap persoalan kita Tuhan yang memberikan.
biarlah tangan Tuhan diulurkan, menolong dan menopang kehidupan kita, sehingga kita menang, sukacita, terberkati dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah uluran tangan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kemanapun kami melangkah, kami sambut tangan-Mu yang begitu penuh berkat dan berkuasa, agar kami hidup dalam naungan kasih dan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.